Selamat datang kembali. Aku Ninis. Ini direkam pada tanggal 7 Agustus 2025 pada hari Minggu dan besoknya Senin. So, ya, kayaknya udah sebulan, 2 bulan aku nggak yap lagi di sini. So, ya banyak sekali kejadian dan peristiwa. Buset, peristiwa banget gitu. Enggak, maksudnya banyak sekali hal yang telah aku lalui dari semester baru, PKM itu kepanjangan dari singkatan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebulan lalu selama 1 bulan penuh. Aku bersama 9 teman, kami tinggal di desa Jamuwer lagi, tapi kali ini dengan suasana dan orang-orang yang berbeda pula. So, berkesan sangat, bahkan kayak sesuatu yang nggak bisa disebut life changing sih, tapi dari situ aku banyak belajar dari orang-orangnya, dari suasananya, dari masyarakat di sana. Pendewasaan banget sih, maksudnya proses yang dilakukan bersama-sama itu sangat aku syukuri, dan ya, aku belajar untuk menikmati segala proses. So, di sini gak banyak hal yang bisa aku ceritain karena takutnya aku muter-muter, tapi itu fungsinya ada kamera asus ini gak sih? Ya, gitu. Apa ya yang baru ya? Sibuk, bukan sibuk yang gak sibuk banget sih, maksudnya padat gitu ya, karena aku ikut banyak panitiaan. Gak sih, 2 aja, tapi aku merasa capek, nyam. Dan aku dapat tanggung jawab yang menurutku besar, dan ya, bulan ini akan selesai semua panitiaan. Jadi gak tahu nih, bulan ini dar banget, dan ya, nikmati prosesnya gak sih, nyam. Dan Agustus kemarin panjang dan menyesakkan hati. Aku banyak menangis di bulan itu karena ya banyak, gak tau, kayak cengeng banget di bulan Agustus kemarin. Bener-bener yang 80% apa 70% ya. Isinya aku nangis mulu tiap hari. Kayak, why? What happened? Entahlah. Kadang menangis tuh kalau udah ditanya, kita sesuatu, nangis nih. Atau kita merasakan sesuatu, nangis. Cuma pas udah selesai, pas ditanya kenapa, gak bisa jelasin. Itu kenapa ya? Apakah karena ada faktor psikologis yang, atau mungkin sesuatu dari masa kecil kita yang kita gak bisa ngomong gitu pasti. Pasti kan kayak sedih itu antara lain gak ada alasannya. Bener-bener yang nangis gitu, nangis literally nangis, dan terus kenapa? Gak tahu. Gak, entahlah. Aku menebak-nebak ini sih kayak prosesku menuju 20 tahun. Dan ya, banyak orang bilang 20 tahun itu kayak emang udah harus serius. Emang udah harus fokus sama tujuan. Dan udah tahu kalian mau kemana, dan itu menakutkan buatku karena buat aku yang masih pengen
main-main, itu kayak jadi oke, aku harus serius habis ini gitu. Dan literally kayak sebulan lagi gitu loh aku menghabiskan masa 19 tahunku. Aku tidak mau bertemu dengan 20 tahun. Kayak wow, aku tidak mau serius. Dan ya, tapi ya mau gimana ya, maksudnya hidup kan terus berjalan dan aku nggak mau berjalan. Aku mau tidur. Um, sorry ke distract. Kemudian aku mulai membiasakan diri aku sebelum ya mungkin kan sebelumnya aku pernah bilang kalau aku berhasil main di bawah 5 jam main handphone, dan itu saat-saat aku lagi butuh bantuan dokter dan minum obat. Jadi aku merasa ya itu kewajibanku gitu untuk menyembuhkan diri aku. Dan ternyata itu tidak bertahan lama. Aku masih menggunakan handphone di atas 5 jam. Tapi aku mulai memilih algoritma. Aku membuat algoritma aku sendiri. Jadi nggak cuman hal-hal konyol yang aku lihat, yang aku dengar, tapi aku juga perlu menyisipkan apa ya, hal yang memotivasiku, hal yang membuat aku punya tujuan, dan hal yang membuat aku ingin terus hidup gitu. Ya mungkin hal-hal konyol, menyenangkan ya, tapi kayak lama-lama juga buang waktu ujungnya, iya gak sih? Ini gak ada yang bisa diambil sekarang. Dan oh iya, sebelumnya kan aku bilang aku mau membiasakan diri. Eh, jadi pegang handphone setelah bangun tidur itu udah jadi kebiasaan yang sulit ya untuk aku segera, maksudnya aku lepaskan langsung. Tapi aku membuka handphone lalu aku membuka aplikasi Substacks. Substacks bacanya gimana aku nggak tahu. Nah ini aplikasi Substacks, dan dia ini isinya adalah eh kayak esai, terus apa namanya, dia algoritmanya tuh algoritma yang literatur, terus hal-hal yang positivity, produktif, dan bacaan-bacaan yang apa ya, ya bacaan literatur itu gitu. Dan ini menarik banget karena eh, rata-rata hampir semua orang pengguna Substack ini yang aku masih pakai, yang masih aku apa, yang masih aku eh, gunakan ini adalah eh, berbahasa Inggris gitu. Jadi bangun tidur, aku baca satu esai, satu bacaan yang udah aku simpan ini, baca satu, itu nambah kosakata nggak sih? Itu nambah kosakata bahasa Inggris. Terus juga mengerti apa yang sebenarnya penulis ini mau ngomong apa sih gitu. Dan ya ini lebih baik sih daripada aku bangun dan aku membuka TikTok. Ya sih, perbedaannya kayak gimana perbedaan? Cuma kamu tak ada yang lain. Ya, ke distract lagi. Sorry. Dan baru aku lakukan seminggu ini, dan menurutku ini adalah uh, apa ya? What do I say, kayak ini adalah langkah awal gitu. Buset, langkah awal. Jadi kan di sini tuh kayak esai-esai yang aku baca emang ringan-ringan, dan yang aku pilih juga kayak yang masih yang mudah aku pahami gitu. Jadi uh, daripada langsung membaca koran yang sekiranya bikin aku malas, jadi aku mulai dengan baca-baca di Substack.
Kalau misal apa selain Substack kan juga ada Medium tuh kan. Terus nah kalau Medium ini emang rata-rata tuh udah orang-orang yang member gitu. Cuman emang tersedia gitu kan yang bukan non-member. Cuman setelah aku mulai Substack itu ya sama-sama enak gitu, sama-sama bacaan, sama-sama literatur yang bisa menambah pengetahuan, menambah eh, membuka pikiran gitu kan. Dan ya itulah ekosistem yang sedang ingin aku bangun. Jadi eh, mengurangi doom scrolling, brain road ya karena itu sangat-sangat aku merasa attention span-ku emang bener-bener udah pecah banget, udah apa ya? Udah nggak sinkron lagi gitu maksudnya. Aku udah nggak bisa fokus lama. Jadi kayak misalnya em, kuliah, kuliah tuh aku berusaha buat nggak akan pernah ngecek handphone selama kuliah berlangsung. Itu bertahan cuman kayak, kayak 3 hari, 2 hari. Dan enggak, sisanya main handphone gitu loh. Kayak itu tuh nggak baik, maksudnya kita harus menghargai keberadaan di masa sekarang gitu. Dan handphone kamu itu tuh merusak segalanya, merusak momen. Iya gak sih? Dan aduh, gimana caranya? Buang. Tapi nggak mungkin dibuang karena kita sangat perlu. Siapa sih orang yang punya HP sekarang? Kayak orang sekarang nabung ya buat beli HP. Iya gak sih? Eh, kayak toh juga setiap orang tuh kayak hampir rata-rata setiap orang itu pasti punya 2 HP. Bener-bener yang wah kita dikelilingi oleh teknologi gadget. Dang. Ya, tapi tergantung sih bagaimana setiap individu tuh menciptakan ekosistem yang baik untuk gadget dan juga buat diri mereka sendiri. Dan itu dia masalahnya. Aku ini masih, aduh, nggak masih belum masih punya pendirian gitu loh terkait gimana aku mengontrol hubunganku dengan gadget itu masih belum tercipta boundariesnya kayak gimana aku harus memakai handphone. Kayak dulu aku pernah bikin aturan buat diriku sendiri. Aku akan pakai handphone dari jam 7 sampai jam 9 malam. Pret! Itu cuman berjalan nggak ada seminggu, cuy. Kayak, hello. Bener-bener ya. Satu, apa, teknologi ini tuh bener-bener yang, ya, tapi ya, kan kita jadi belajar kan. Gimana akhirnya kita mengubah dan menciptakan rutinitas kita dengan handphone ini. Jadi kan ada beberapa momen dimana bukan momen sih, ya nggak semuanya harus pakai HP gitu loh. Kayak kalau lagi kumpul bersama orang-orang, ya udah taruh HP-nya. Lagi belajar taruh HP-nya. Lagi apapun, mesti kayak senggang nggak perlunya itu ya udah taruh aja. Cuman itu emang susah banget gitu loh. Ini susah banget. Dan ya udah ya at least kita berusaha sih, at least kita kayak bener-bener mengurangi itu yang nggak akan sepenuhnya mengurangi dan meninggalkan ya kita tahu tempat dan tahu situasi tahu kondisi dan aku seperti tadi aku kan tadi ikut acara Book-in dia memperingati hari literatur book memperingati international book gitu kan maksudnya hari buku internasional aku datang ke sebuah event itu adalah Book-in dan dia itu tuh ya sistemnya kita kayak ekosistem konsepnya tuh kayak
bawa buku favoritnya terus ceritain selama 1 menit. Dan tadi aku membawa bukunya Sunardi Handoyo yang berjudul Lucifer Lucifer. It is my favorite book of the year, kayak the most favorite. Aku suka sekali gaya penulisan Pak Fenerdi dan sesuatu yang unik dan berbeda karena dia menceritakan isu tentang fanatisme agama, khususnya ini konteksnya adalah kelompok Kristen Protestan di Jakarta. Buku setipis ini lumayan lah, ada berapa ya? Aku kalau nggak salah selesai 2 duduk deh. 126, bener-bener tipis dan banyak term-term yang apa ya, yang unik gitu loh, kayak sebentar. Kalau orang minta rekomendasi, aku akan selalu bilang ini. Karena ini bener-bener mind blow, out of the box, insightful, dan gaya ceritanya Pak Fenerdi ini bener-bener flow banget. Aku suka banyak-banyak kosakata baru yang aku dapat, dan salahnya adalah ini. Ini adalah sebuah pemujaan, apa ya namanya? Iya, dia tuh kayak apa sih namanya, persembahan. Kok bukan persembahan ya, apa ya dia tuh, mantra ya gitu deh. Tapi kayaknya aku udah pernah bikin video ini gak sih, tapi ya udah, emang ini buku sebagus ini coy. Ini buku underrated parah, semua orang harus baca biar gak cuman agama tertentu aja yang diberitakan tentang fanatisme, tapi hey, ini dia membuka mata batin. Gaping parah demi. Dan acara kan ada di Gramedia. Jelas aku membeli 1 buku. Dan ya harus tetap inilah, tetap pada enggak apa sih, ngomong apa? Maaf, bener-bener yaping asli, gak tahu ngelantur gak jelas. Ya, aku membeli 1 buku karena awalnya tuh kayak lihat aja deh sambil bikin video gitu kan, dan aku kepincut dan teng teng aku beli bukunya Pak Ahmad Tohari yang judulnya Sin Karya Min. Dia ini adalah sebuah karya pendek, sebuah kumpulan cerita pendek. Dan kenapa aku membeli ini? Karena dia murah. Yang awalnya tidak mau beli karena buku mahal-mahal ya, buku-buku yang incaran gue. Look at this, harganya 49.000. Dan emang sih tadi aku udah kayak, kalau aku muter-muter dan gak nemu buku di bawah 50, gak akan aku beli. Kebelilah sudah. Aku belum tahu sih, aku beli ini sebenarnya ini bukan wishlist, tapi aku emang bener-bener lagi pengen baca karyanya beliau setelah aku membaca karyanya yang berjudul karyanya berjudul Orang-orang Proyek. Ini menyenangkan sekali. Aku suka cara gaya beliau dalam bercerita, cuma agak repetitif, tapi kayak lebih apa ya, isu-isu yang diangkat beliau tuh kayak relate gitu loh untuk orang-orang antropologi. Karena ini tentang
proyek pembangunan jembatan. Aku suka orang-orang yang bekerja di proyek ini. Aku lupa deh nama tokonya siapa. Sorry. Siapa ya? Agus. Bukan Agus. Kabul. Cuman aku agak sedikit annoy terhadap kisah romantisnya Agus dan ya karyawannya itu. Tidak terlalu suka. Jadi di balik itu semua aku suka dengan orang-orang proyeknya. Aku lebih suka cerita dari orang-orang proyek itu. Bagus, suka. Dan aku sempat baca yang apa ya namanya? Ada kok, aku baca deh lupa. Duri Belikat. Ngawur. Wait. Nyam. Di kaki Bukit Cibalak. Iya, aku baca itu 1 kali duduk, jadi nggak terlalu menyelami banget. Dan ya kembali lagi, dari buku itu, aku jadi pengen lebih banyak baca karyanya Ahmad Tohari. Ting, siap-siap mengoleksi Ronggeng Duku Paruk yang harganya 139. Itu mahal banget sih. Enggak sih, nggak mahal. Itu murah banget. Itu murah banget dan ya pasti akan kembali. Pokoknya tadi pas ke Gramedia tuh aku ngeliat dia langsung terpampang dan sabar ya, akan aku beli kok setelah Bumi Manusia nggak kedapet itu. Dan tapi kalian belum tahu kan, aku lagi baca Bumi Manusia, tapi ini jenis aja sih. But overall ceritanya bagus, aku suka deh. Kenapa buku-buku bagus harganya mahal dan langka. Ini adalah Nusantara buru mana lagi, itu proyek mangkrak ya, itu proyek mangkrak. Maksudnya proyek lu no, bentuk dari kapitalisme itu sendiri. Masa iya dijual harga 200.000 terus tiba-tiba limited stock, anjir, udah langka itu buku. Apalah katanya mencerdaskan bangsa, di mana letak mencerdaskannya? Kayak itu ada kan hanya orang-orang elit, hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang atas yang bisa baca buku. Hey, saya juga mau baca. Betul ada Aceh. Thank you. Dan yaudah deh, kayaknya ini dilanjut sama unboxing tadi. Aku dapat apa aja sama acara booking. Pertama aku dapat ini. Tapi ini tuh kayak untuk acara yang sesingkat itu bisa dapat ini tuh kayak wow. Yang satu inter. Jadi bagimu ku gila tak berharap aku ya dapat ini dan oke. Selanjutnya wow, jadi kenapa aku bisa dapat banyak, kayak dapat ini, dapat banyak, dapat sate gue jatuh. Aku bisa dapat banyak perintilan karena bayar emang 20.000, cuman worth it sih ya, di worth it-in aja. Ini dia buku notes gitu ya, kayak notes gitu kan, cuman dia blank. Dan dia tuh ternyata, aku pikir ini apa ya, masa dia tuh buat baca buku, buat ini loh, kayak misal kok gue kayak apa ya, penanda. Dan ya itu pasti akan usable. Dan sateku jatuh gak sih, miau.
nanti diambil. Dan aku dapat 1 stiker. Sangat lucu. Biasa aja sih, tapi ya. Selanjutnya adalah aku pilih yang warna kuning karena I love yellow so much. Ih, lucu banget. Kitten, nyam nyam nyam. So, kok gak bisa dibuka ya? Bisa dong. Cuma kamu ada yang lain. Oh, snack. Beberapa snack gitu. Wow. Lucu gak sih? Lucu dong. Book in stiker. Terus ukurannya macam sih? Snack. Permen. Dan permen. Stiker. Wow, lucu. So, ya, itu dia yang aku dapatkan. Dapat pengalaman juga, dapat relasi. Ya, hitung-hitunglah. Karena si yang datang tuh overall ibu-ibu coy. Akhirnya si ibu yang datang. Jadi kayak aku berada di ibu-ibu. Gak tau ya. Tongkrongan gue ini sama ibu-ibu coy. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Pecundang kami siap membuktikan. Buktikan. So ya, besok hari Senin. Besok aku masuk kuliah. Jadi kayaknya besok aku mau ke klinik paginya. Karena aku mau periksa mata. Mau merasakan sakit-sakit gitu dan ya, selagi ada BPJS, mari kita gunakan BPJS. Kalau tidak, sudah deh. Aduh, aku masih ada utang bacaan dan aku masih ada utang tugas. Sungguh-sungguh banyak sekali pikiran. So ya, tapi aku bakal sering nge-tiap lagi kok. Aku gak akan ninggalin janji. Nyam. Kemarin tuh kayak habis PKM juga tuh kayak aku pengen cerita juga kan di sini. Tapi kayak gak tahu. Hatiku tidak tergerak. Maaf ya. Kayak ada cerita-cerita lucu. Bahkan kadang udah aku list kayak apa aja yang mau aku ceritain di sini. Iya, ini adalah tanpa rencana. Memang benar-benar ngomong gak ada di pikiran. Cuma kamu tak ada yang lain. Aku bilang aku gak main-main. Bener. Ya, itu dia. Aku genapin sampai 30 menit deh. Ya, gitu deh. Awal semester udah dar banget. Sebenarnya agak slow dikit sih awalnya. Pace-nya slow. Ya, pace 8, pace 9 lah. Tiba-tiba, pace 5. Ya udah sih. Kayak aku juga awalnya kayak udah ayo journaling tiap hari gitu. Tapi apalah. Hey, ini terakhir tanggal 2 ya. Hello, back. Cuman emang susah sih. Susah banget konsisten. Dan ya, semangat buat kita semua. Polisi itu Pate. Ya. Deadline 17/8-nya DPR, jangan lupa. Udah tenggat nih. Nyam. Bye. See you di yap berikutnya. Nyam.